أشهد أن محمدا رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, setelah menunaikan ibadah dan amal salat, maka insyaallah di kajian ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Sunan Abi Daud di kitab As-Salat di bab Al-Mawaqit, yaitu bab waktu-waktu salat. Yang bab itu adalah bab kedua dari kitab As-Salat. Kita lanjutkan di hadis 394 dari kitab ini. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, beliau mengatakan, حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا. bahwasanya Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, seorang khalifah pemimpin, Umar bin Abdul Aziz itu duduk di mimbar, kemudian sedikit mengakhirkan salat asar, jadi tidak di awal waktu. Faqala lahu Urwah bin Zubair, maka Urwah bin Az-Zubair berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, amma inna Jibril alaihi salam qad akhbar Muhammadan biwaqti salah. Ketahuilah wahai Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya malaikat Jibril itu telah mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang waktu salat. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat 5 waktu ini itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan mauqut, yaitu diberi waktu. Ya, jadi tidak sembarang mau kapan, sholat kapan, terserah, tidak. Melainkan ada waktunya. Bahkan ada waktu untuk jama' kadang ada. Yaitu 2 sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Maka malaikat Jibril alaihissalam telah mengabarkan atau mengajarkan Nabi Muhammad SAW akan waktu sholat. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Urwah bin Az-Zubair, ma taqul, apa yang dikatakan? Maka Urwah berkata, sami'tu Bushair bin Abi Mas'ud yaqul, sami'tu Abu Mas'udin Al-Ansari yaqul. Jadi sanadnya bersambung lagi kepada Abu Mas'ud Al-Ansari, seorang sahabat. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, nazala Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihissalam turun. Fa akhbarani bi awqatis salat, fa akhbarani bi waqtis salah. Maka beliau itu malaikat Jibril mengabarkan kepada saya waktu salat. Fa shallaitu ma'ahu. Maka aku pun salat bersama beliau di waktu zuhur. Itu setelah Isra Mi'raj. Ya, malamnya Isra Mi'raj dan kemudian zuhurnya salat pertama. Salat fardu itu kan baru diwajibkan di malam Isra Mi'raj. Dan salat yang paling pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai kewajiban yaitu salat zuhur. Ya, maka fasallaitu ma'ahu, maka aku salat bersama malaikat Jibril. Yaitu malaikat Jibril jadi imam, mengajarkan kepada Nabi SAW. Thumma sallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu, thumma sallaitu ma'ahu. Yaitu sampai 5 times.
5 kali sholat. Sholat 5 waktu. Karena itu yang diwajibkan saat itu dan sampai sekarang. Maka aku sholat bersama beliau di waktu zuhur. Kemudian di waktu asar aku sholat lagi bersama beliau. Maghrib pun begitu, Isya pun begitu, dan besok subuh juga begitu. Ya. Maka dikatakan dalam riwayat yahsubu bi asabi'i khamsa salawat. Yaitu Rasulullah SAW menghitung dengan jarinya ada 5 salat. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kemudian itu saya melihat, yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari bercerita, saya pernah melihat Rasulullah SAW salat zuhra hina tazulu syamsu wa rubbama akharaha hina yashtaddul harra. Hina yashtaddul harru. Saya pernah melihat Rasulullah SAW salat zuhur ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, ketika matahari tergelincir ke arah barat, dan sepertinya Rasulullah akhirkan salat zuhur itu sampai sampai panas itu kenceng, panasnya sangat panas. Kemudian wa ra'aituhu yusallil 'asra wasyamsu murtafi'atun baydha'u qabla an tadkhulaha sufrah. Itu tadi salat zuhur di awal waktu. Dan aku melihat Rasulullah SAW salat asar, matahari itu murtafi'ah, masih tinggi. Tinggi di sini maksudnya bukan di atas plak, di atas banget, bukan, melainkan tinggi di sini belum menuju keterbenaman, belum. Ibaratnya kalau kita itu sekarang ya jam 3 lewat berapa, awal-awal waktu asar lah. Karena matahari, kalau misalnya tidak mendung ya, matahari itu masih betul-betul terang, masih tinggi. Maka aku melihat Nabi SAW salat asar dalam keadaan syams murtafi'ah bayda, yaitu masih tinggi mataharinya dan masih bersinar bayda. Qabla an tadkhulaha as-sufrah. Matahari ini belum terkena dengan warna-warna kuning. Kita kalau misalnya melihat menuju jam 5:30 atau jam 5 lewat, itu kadang-kadang matahari itu sudah mulai menguning. Warnanya sudah mulai menguning. Kadang-kadang malah bisa kita lihat gitu mataharinya. Maka belum masuk itu. Melainkan di waktu asar, di waktu awal asar nih kalau dibahas sekarang. Nah, Rasulullah SAW salat di waktu asar, awal waktu asar. Fayansarifur rajulu minas salati. Fayati dzal hulaifati qabla ghurubis syams. Saking awal asarnya beliau salat di masjid, ya, sampai ada jemaah, yaitu jemaahnya Rasulullah, yaitu sahabat ya. Itu setelah salat asar maka pulang ke rumahnya menuju ke Dzul Hulaifah. Menuju ke daerah namanya Dzul Hulaifah. Dan udah sampai di Dzul Hulaifah sebelum terbenam matahari. Ya, saya tidak tahu jarak antara Masjid Nabawi sampai Dzul Hulaifah namanya. Dzul Hulaifah ini kalau misalnya sampean pernah umrah, dan insyaallah pernah, dan yang belum pernah semoga Allah rezekikan cepat-cepatnya, atau pernah haji, itu mesti pernah mendengar nama ini, Dzul Hulaifah, atau kadang disebut juga dengan Bir Ali. Ya, Dzul Hulaifah itu nama tempatnya. Bir Ali itu nama sumur Bir Ali. Ya, ada sumur namanya Sumur Ali. Nah, ini ulama beda-beda pendapat mengenai asal usul nama sumur ini namanya dimakan Ali. Kenapa? Ada yang mengatakan karena yang membuat adalah Ali bin Abi Thalib, atau yang ada yang mengatakan bahwasanya Ali membuang jin di situ atau semisalnya, ya macam-macam. Namun wallahu alam yang lebih tepat mungkin dulu ada seorang malik atau raja yang bernama Ali yang membuat sumur tersebut. Wallahu alam. Itu di antara ulama beda pendapat. Ala kulli hal, ini Dzul Hulaifah, ini miqat. Ya, biasanya dipakai miqat, dan memang ketentuan di situ yaitu seorang kalau mau umrah atau haji dari Madinah itu harus dalam keadaan berihram melewati Dzul Hulaifah namanya. Nah, jarak antara Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah itu tentu bukan jarak yang sedikit, apalagi jika dikiaskan atau kita kontekskan di zaman Nabi SAW, yang mana kendaraan tidak ada seperti sekarang. Kalaupun ada kendaraan itu binatang, unta ketika itu misalnya, atau jalan kaki. Artinya, jemaah ini dia sholat asar di awal waktu bersama Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian pas pulang menuju Dzul Hulaifah, anggaplah misalnya dia jalan kaki dari sini menuju misal Kalibata misalnya.
itu mungkin membutuhkan waktu sejam lebih atau 2 jam. Anggap ya, ini nggak persis banget. Cuman dalam jarak yang jauh itu dari Masjid Al-Falah sampai Kalibata ini kan jauh. Misal kalaupun jalan mungkin 2 jam atau 2,5 jam. Nah, maksud dari perkataan ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sholat asar berjamaah di awal waktu. Sampai ada sahabat yang menuju rumahnya di Dzul Hulaifah pulang itu masih sempat menyisakan waktu 2,5 jam atau sekitar itu. Saking awal-awalnya sholat asar. Kayak kita rata-rata nih sholat zuhur di awal waktu. Sholat asar di awal waktu. Sholat maghrib kalau berjamaah di masjid di awal waktu. Maka kalau kita lihat masjid-masjid di Indonesia seluruhnya umumnya sholat di awal waktu. Dan itu afdal. Lebih baik. Kemudian wa yusallil maghriba hina tasqutu syams. Nabi SAW salat maghrib ketika matahari itu terjatuh, yaitu sudah terbenam. Makanya disebut maghrib namanya. Makanya disebut maghrib karena maghrib itu waktul ghurub, maghrib. Maghrib itu artinya ghurub yaitu terbenam matahari. Dan di kita barat berarti kan, barat gharb. Makanya disebut western atau west karena barat. Dan barat ini bagi orang Arab, maghrib itu adalah tempat terbenamnya matahari. Maghrib yaitu maknanya makanul ghurub, tempat terbenamnya matahari di daerah barat gitu. Maka disebut barat. Bagi orang Arab yaitu di sebelah barat, maka disebut maghrib. Barat itu maghrib. Nah, daerah Maroko atau negara Maroko itu di Indonesia memang disebut Maroko. Untuk Latin atau internasional Maroko atau Moroko. Tapi bagi orang Arab enggak disebut Maroko. Disebut Maghrib dan sepertinya itulah asal kata dari Maroko, dari Maghrib dari situ. Kemungkinan seperti itu, wallahu alam. Tapi bagi orang Arab, bagi Timur Tengah, daerah Maroko itu disebut Maghrib. Bil balad al-Maghrib gitu. Dan orang-orang barat disebut Gharbi. Ya, orang-orang barat. Nah, sekarang sholat maghrib disebut maghrib karena sholat tersebut mulai waktunya di maghrib, yaitu ketika ghurubus syams, terbenamnya matahari. Maka Nabi SAW sholat maghrib hina tasqutus syams, yaitu ketika matahari sudah jatuh, sudah tidak terlihat lagi walaupun masih ada efek cahayanya, masih agak terang. Kadang-kadang malah udah waktu maghrib. Ya, secara jadwal emang udah waktu maghrib betul. Tapi kok langit itu kayak masih sore gitu loh. Nah, itu tetap itu waktu maghrib insyaallah. Ya, bukan salah, insyaallah benar. Cuman mungkin karena awan di ufuk sana itu udah nggak ada dan saking terangnya sehingga masih cahaya itu seolah masih bersinar ke arah sini. Makanya kalau kita lihat udah maghrib tapi masih terang, itu pasti setelah azan maghrib cepet banget gelapnya. Mesti cepet banget, langsung tiba-tiba menuju gelap cepet gitu loh. Ya, karena mungkin bagian sananya awannya sudah hilang, nggak ada awan sehingga masih sinarnya itu masih terefleksikan ke sini. Padahal itu memang sudah terbenam mataharinya. Ya, sudah terbenam mataharinya. Sekarang aja udah kayak mau maghrib, lihat. Ya, karena apa? Karena masalah awan mendung. Ya, karena masalah awan dan mendung. Alhamdulillah Allah Ta'ala menjadikan adanya ilmu teknologi dan sains sekarang sehingga untuk mawaqit as-salawat, jadwal-jadwal salat itu bisa lewat timer atau timing yang sudah diupdate setiap tahun, itu bisa diprediksikan segini dan memang insyaallah itu perkiraan yang menuju kebenaran mudah-mudahan. Ya, sehingga kita tidak harus melihat-lihat matahari lagi, enggak harus. Udah ikut aja keumuman kaum muslimin. Ya, untuk maghrib kita nggak harus ke bukit atau ke gedung-gedung tinggi untuk melihat apakah sudah terbenam atau belum. Ya, kalau sekarang antum lihat di jalanan ini maghrib, ya, itu gimana cara ngelihatnya? Susah karena terhalang dengan gedung-gedung. Maka sekarang sudah ada timer, sudah ada Android, aplikasi dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala mudahkan kita, alhamdulillah. Kemudian kata Nabi, kemudian dikatakan oleh perawi, yaitu Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa yusallu isya'a hina yaswaddul ufuq. Dan Nabi SAW salat isya ketika ufuk itu sudah benar-benar hitam, merahnya udah hilang. Syafaq yaitu merahnya matahari, merahnya ujung
ufuk itu udah hilang. Jadi kan kalau misalnya matahari terbenam, itu kan masih kuning terang di ujung sana. Seandainya kita berada di padang pasir jemaah, atau kita berada di bebukitan. Ya, kalau teman-teman saya itu ngelihat dan meneropong itu dari daerah kayak Jonggol gitu misalnya, Bogor yang dekat sini Jonggol, itu kan bukit-bukit itu bisa ngelihat dari sana. Nah, kalau misalnya masih kuning, ya, memang sudah tenggelam, ini waktu maghrib. Nanti kan lama-lama makin gelap, makin gelap. Kalau misalnya memang total di ufuk sana, lama-lama kan maghrib, misalnya maghrib jam berapa? Maghrib jam 17.52, itu masih kuning di ufuk sana, masih kuning. Karena mataharinya masih ada di balik arah itu, tapi sudah tenggelam. Nah, mungkin setengah 8 itu masih tersisa merah, Pak. Di ujung sana masih ada merah-merah. Masih ada merah-merah di ufuk sana. Itu namanya syafaq. Ya, itu namanya syafaq. Nah, syafaq ini nanti lama-lama akan mulai reda, mulai redup, hilang, total hilang. Ketika merah-merah ini hilang, maka sudah masuk waktu Isya. Sudah masuk waktu Isya. Ya. Maka Isya ini sebenarnya ya, kita kalau mungkin kalau kita lihat di bahasa Indonesia nih, ada kata esok. Itu bisa dari kata Isya. Ya, karena Isya itu menuju ke esok kan. Isya esok. Sesok. Kalau Jawa sesok. Kalau isu itu apa isu? Jawa ada bahasa isu, namanya kami enggak tahu. Orang Jawa isu apa isu itu apa? Esok. Ya sesok, isu itu Isya. Ya. Karena Isya ini kan menunjukkan esok hari, matahari udah enggak ada, tinggal nunggu besok. Dan juga secara syariat, ya jemaah, secara syariat pergantian tanggal kalender Hijriah itu dimulai dari maghrib. Jadi udah kayak besok, ya, udah kayak besok, ya. Nah, jadi esok Isya. Dalam bahasa Arab Isya ya malam itu Isya, bukan besok. Dalam bahasa Arab Isya malam itu. Nah, dalam bahasa Arab juga Ghoda itu pagi. Maka salatul ghadat itu salat pagi, yaitu salat subuh. Maka ghodan tomorrow, besok. Dalam bahasa Arab ghodan tomorrow. Gitu loh. Ya ini semua ada kaitannya karena bahasa kita ini banyak ngambil juga dari bahasa Arab, ya. Tapi pada kulihal kita lanjut kemudian wa rubbama akharaha hatta yajtami'an nas, dan kadang-kadang Nabi SAW menunda salat Isya sampai orang-orang pada ngumpul. Ibaratnya kita awal salat Isya jam berapa? Jam 19.03, jam 7. Orang belum kumpul nih. Enggak nih misal di zaman Nabi ya, para sahabat belum kumpul ke masjid. Mereka masih pada di rumah. Maka ya udah diakhirkan, ditunda jam 9 sampai pada ngumpul. Ya. Nah, kita lihat kalau di Saudi Arabia jemaah, antum lihat sebagian dari ulama mereka lebih memilih Isya itu lebih afdal diakhirkan. Isya lebih afdal diakhirkan. Sebagian ulama begitu. Kalau di hari-hari seperti sekarang, kalau di Saudi Arabia, kalau kita perhatikan, jarak antara maghrib dan Isya paling sejam. Enggak jauh beda sama kita lah. Kalau kita agak sedikit lebih, ya sejam lebih sedikit. Ya di Saudi Arabia mungkin sejam 15 menit atau sejam setengah. Tapi ketika di waktu Ramadan, antum akan melihat settingan pemerintah untuk mengatur jadwal salat Isya di Madinah dan Mekah terutama, itu tidak seperti normalnya. Kadang maghrib misal saja maghrib itu jam 5:30, Isyanya jam 8:30. Gitu. Isyanya jam 8:30. Masih diadakannya sholat jam itu mungkin mengikuti sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW kadang mengakhirkan sholat Isya, dan untuk memberikan toleransi kepada para jemaah, karena mereka kan Ramadan habis puasa, buka puasa.
Ya. Ya pemerintah juga tahu. Kulturnya beda-beda jemaah. Kulturnya beda-beda. Kita buka puasa beda dengan cara orang Saudi buka puasa, terutama orang yang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Siapa yang pernah buka puasa di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Pak? Atau akan rasakan sensasi yang beda. Tentu sensasi crowdednya, Masya Allah. Dermawannya orang-orang Saudi, Masya Allah. Ya, bukan itu yang saya maksud. Tetapi konten atau makanan, fitur makanannya yang antum berbuka dengannya itu. Kalau di sini, pasti manis-manis ya. Nasi lah, teh manis lah, kolak lah, sirup lah, ini. Kemudian harus ada bakwan, harus ada lemper, lontong dan seterusnya. Itu harus, dan macam-macam. Donat lah, gorengan ini, itu banyak. Di sana enggak? Antum dikasih kurma satu plastik kecil 3 pieces sama air zam-zam. Kadang ada teh, kadang ada. Kadang dikasih oleh orang-orang Saudi yang lagi buka di situ, antum dikasih, mereka bawa termos dikasih kopi. Jangan harap rasanya kapal api, benar. Enggak ada cappuccino, enggak ada. Rasanya rasa jamu, subhanallah. Kopi Arab rasanya rasa jamu gendong. Ya. Ini maghrib bukannya buka puasa, malah pengen stamina pagi, jangan-jangan ini. Itu beneran kayak gitu. Dan itu pun jamu yang kejamu-jamuan tapi gimana gitu. Ya. Bukannya gimana, mau kenyang udahlah, mendingan kenyang aja lah, kenyangin daripada makan lagi gitu. Terus kemudian enggak ada gorengan. Enggak ada gorengan. Dan antum juga nggak bisa bawa gorengan, dari mana coba yang jual gorengan di sana? Dikasih secara free roti. Dan rotinya itu rasanya rasa padang pasir gitu, flat aja gitu rasanya. Rasanya Arab banget, tapi bukan rasa Arab yang spicy, bukan. Rasanya rasa angin padang pasir gitu aja. Kalau antum mau coba, ke sana coba nanti buka puasa di sana, gitu rasanya. Atau hari Senin atau Kamis, orang banyak buka puasa tuh, coba makan rotinya. Dikasih selai juga. Tapi selainya itu kecut. Kerasa bagi sebagian orang kayak rasa ketek gitu, kecut gitu. Beda rasanya. Kalau kita kan selainya manis-manis. Minimal keju lah. Kalau misalnya enggak manis lah, minimal keju lah. Enggak, ini enggak. Enggak disebut kacang, enggak disebut. Tapi selainya Masya Allah warna putih, cair. Tapi orang Arab suka banget makan itu. Nikmat banget. Nah, karena kita kulturnya beda, pasti rata-rata orang Indonesia enggak ya makan untuk buka puasa dengan makanan itu oke. Tapi merasa ada yang kurang enggak? Ya pastilah. Biasanya habis maghrib kemudian balik ke hotel buat makan versi Indonesia. Itu membutuhkan waktu yang panjang, makanya dikasih jeda sekitar 2 jam atau lebih bahkan dari antar maghrib sampai Isya, supaya itu siap-siap makanlah sana para jemaah umroh Indonesia terutama, karena beda kultur. Karena kalau misalnya orang Indonesia nih berhari-hari di situ, setiap buka puasa makannya gitu doang dan nggak makan gorengan, nggak makan apa, nasi itu nggak ada, itu nanti takutnya apa? Pas taraweh itu perut tuh mengerang gitu, ya menuntut haknya. Saya perut Indonesia, jangan dijadikan perut Arab gitu kan? Itu bisa terjadi. Makanya dikasih jeda yang panjang, dikasih waktu untuk makan di hotel dan seterusnya. Itulah. Ya, ya Allahumma shayban nafi'ah. Taib wa shalla subha maratan bi ghalas wa thumma shalla maratan ukhra fa asfara biha. Kadang Nabi SAW salat kadang-kadang di waktu ghalas, yaitu masih gelap banget ya. Yaitu al-waktu, kadang-kadang Nabi SAW juga salat subuh. Ini sholat subuh masih gelap banget, kadang-kadang sholat subuh pas udah agak terangan dikit ya. Tapi belum keluar waktunya. Baik, itu hadis pertama yang bisa kita sampaikan. Kemudian hadis berikutnya, ikhwan. 395. Haddatsana Musaddad, haddatsana Abdullah bin Dawud, haddatsana Badr bin Uthman, haddatsana Abu Bakar bin Abi Musa. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna sa'ilan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
falam yarudda alaihi syai'a. Bahwasanya Nabi SAW, ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, namun Nabi tidak menjawab sama sekali. Ya, ada orang nanya sesuatu kepada Nabi SAW, tapi Nabi tidak menjawab. Ini yang ditanya oleh orang itu apa? Tentang waktu-waktu sholat. Ada orang nanya ke Nabi tentang waktu sholat, tapi Nabi nggak menjawab. Ini menunjukkan bahwa saya boleh seorang alim atau da'i menunda jawaban, bahkan tidak menjawab pertanyaan, ketika memang akan dijawab nanti dengan perbuatan atau pada waktunya, atau jika menjawab pertanyaan tersebut mengandung fitnah, maka sebaiknya tidak dijawab. Taib. Ada orang bertanya kepada Nabi SAW tentang waktu-waktu sholat, tapi Nabi nggak jawab. Hatta amar Bilalan, sampai Nabi SAW kemudian memerintahkan Bilal untuk adzan. Fa'aqama al-fajra hina syaqqal fajr. Hina syaqqal fajr. Maka ditunaikanlah salat subuh ketika fajar kedua sudah terwujud. Fa shalla hina kana ar-rajulu la ya'rifu wajha sahibih aw anna ar-rajula la ya'rifu man ila janbih. Maka salatlah Nabi dan para jemaah di masa atau di momentum ketika seseorang tidak bisa mengetahui wajah teman di sampingnya, berarti masih gelap. Thumma, nah pas waktu zuhur, thumma amar Bilalan fa aqama adh-dhuhra hina zalati syams. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk adzan, dan akhirnya ditunaikanlah salat zuhur ketika matahari sudah agak tergelincir ke arah barat. Hatta qala al-qail, sampai ada yang berkata intasafan nahar, siang itu telah lewat separuhnya. Thumma amar Bilalan, kemudian di waktu asar beliau SAW memerintahkan Bilal untuk adzan. Fa aqama al-asra wasyamsu bayda'u murtafi'ah. Maka ditunaikanlah salat asar dalam keadaan matahari itu masih terang, masih tinggi dan terang. Kemudian waktu maghrib, wa amara Bilalan fa aqama al-maghriba hina ghabat asy-syams. Di waktu maghrib Rasulullah SAW perintahkan Bilal untuk adzan. Kemudian ditunaikanlah salat maghrib ketika matahari sudah hilang, yaitu sudah terbenam. Wa amara Bilalan, di waktu isya lagi-lagi Nabi SAW suruh Bilal untuk adzan. Fa aqama al-isya'a hina ghaba asy-syafaq. Maka ditunaikanlah salat isya ketika warna merah di ufuk itu telah hilang. Falamma kana min al-ghadi shalal fajra wa ansaraf. Maka besoknya Nabi SAW salat subuh dan langsung keluar dari masjid atau berpaling. Dan kami bilang, atala'atis syams, apakah matahari sudah muncul? Karena apa? Karena besoknya itu beda dengan hari kemarin. Salat subuhnya kalau hari kemarin itu pas orang-orang nggak bisa ngelihat sampingnya saking gelapnya, masih awal waktu gitu loh. Tapi di hari esoknya Nabi SAW bersama para jemaah sahabat, mereka salat subuh itu udah agak terang, sampai ada sahabat bertanya, apakah matahari sudah terbit gitu loh, saking kok ini kayak udah pagi banget gitu, kayak udah mau siang gitu. Apakah udah keluar waktunya gitu, udah terbit belum matahari? Artinya waktu akhir salat subuh itu ketika matahari terbit. Nah, sebelum matahari terbit itu kan memang udah agak terang, jemaah. Coba waktu, nah 5:23 ini sunrise atau sun apa? Sunrise ya? Ya kan? Terbitnya matahari 5:23. Jam 5:23 selesai waktu subuh, nggak boleh lagi sholat subuh. Apa nggak? Dia bukan sholat subuh lagi 5:23. Udah selesai waktunya. Tapi kalau antum lihat jam 5:15 udah terang belum? Udah terang. Padahal masih 8 menit lagi matahari terbit.
Jam 5:15 antum sholat subuh, masih boleh nggak? Masih boleh, sah. Hatta jam 5:20 antum sholat subuh 2 rakaat masih sah. Karena masih dapat 1 rakaat. Atau dua-duanya bahkan kalau agak cepat sholatnya. Jam 5 pas, ya apalagi jam 5 pas masih waktunya. Jadi ibrahnya itu bukan di seberapa terang kelihatannya langit. Karena kadang-kadang belum jam 5:23 itu terangnya udah terang kayak udah terbit matahari, padahal belum. Seperti ini. Para sahabat bilang, "Atola'ati syams, apakah matahari sudah terbit?" Karena kadang-kadang sebagian pagi itu kerasa matahari sudah terbit padahal belum. Ya, saking terangnya. Taib, kemudian masih keesokan harinya, fa aqama adh-dhuhra fi waqtil 'asri alladhi kana qablah. Nabi SAW di hari kedua salat zuhur, tapi di persis atau menuju waktu salat asar kemarin hari. Artinya kalau sekarang ibaratnya kan asar kan jam 3. Ini jam 3 kan jam 3 misal jam 2.45 atau jam 2.50 salat zuhur. Ibaratnya gitu. Nabi SAW salat zuhur misal jam 2:50. Mirip dengan kemarin pas salat asar. Maka ini menunjukkan apa? Akhir waktu zuhur jam segitu. Maka kalau sekarang ini kan waktu asar jam 2.59 atau jam 3 lah anggap. Antum salat jam 2:50, maka itu sah salat zuhurnya. Karena masih di waktunya, di akhir waktu. Hanya saja ini tidak baik ya bagi yang mengakhirkan begitu, ya. Kemudian wa shallal 'asra wa qad isfaratis syamsu. Nabi SAW salat asar dan matahari sudah mulai menguning. Tapi ingat, matahari sudah mulai menguning bukan berarti berapa menit lagi maghrib, belum, bukan. Melainkan matahari sudah mulai menguning, ibaratnya kayak 2 kali bayangan benda itu 2 kali panjangnya bendanya yang dibayangin. Ya, mungkin kalau sekarang sepertinya jam 5-an gitu. Ibaratnya lah, anggaplah sekitar itu. Maka yang sahih adalah haram seseorang menunda asar sampai menjelang menuju maghrib, itu haram, dosa dia. Walaupun sah salatnya dosa. Yaitu misal maghrib jam 17.52, dia salat jam 17.45. Maka dia telah melakukan hal yang haram menunda tanpa uzur, maka dia berdosa. Tapi sah salat asarnya. Maka asar ini agak beda, Pak. Asar ini agak beda. Jangan lakukan salat asar, nunda salat asar sampai akhir waktu. Karena itu dosa. Ya. Namun kalau ditunda sementara matahari masih menguning, maka ini enggak masalah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Ya, Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Maka itu tidak masalah menunda salat asar sampai masa-masa waktu matahari itu menguning, yaitu matahari memberikan bayangan 2 kali lipat dari benda misalnya, maka itu enggak masalah. Ibaratnya sekitar sebelum jam 5 itu enggak masalah salat asar gitu. Tapi kalau udah menjelang maghrib, setengah jam menjelang maghrib, antum tunda sampai situ baru antum mau salat asar, maka ini sesuatu yang berdosa. Tapi tetap sah salatnya karena masih pada waktunya. Cuman para ulama mengatakan itu namanya waqt idtirari, yaitu waktu darurat. Waktu darurat, bukan waktu pilihan. Wa shalal maghriba qabla an yaghiba syafaq. Nabi SAW salat maghrib sebelum merah-merah di ufuk hilang. Berarti ini akhir waktu maghrib. Ya. Kalau di hari pertama Nabi SAW salat maghrib di awal waktu, yaitu ketika matahari baru terbenam langsung salat maghrib. Di hari kedua Nabi SAW menunggu sampai matahari sampai warna merah di ufuk, hitam merah itu udah menghilang dengan kehitaman, menunggu menuju hilangnya itu baru beliau salat maghrib. Artinya itu akhir waktu maghrib dan awal waktu isya. Nah, kemudian di hari kedua wasallal isya'a ila thuluthil lail. Nabi SAW salat isya
sampai ke sepertiga malam. Maksudnya kalau sekarang sepertiga malam berarti jam setengah 10-an malam kalau sekarang. Sholat Isya. Ya, maka ibu-ibu itu kalau di rumah nunda sholat Isya sore boleh. Tapi jangan lewat, kalau bisa jangan lewat sepertiga malam pertama. Ya, kalau bisa jangan lewat sepertiga malam pertama. Ya, begitu. Dan adapun kalau misalnya ibu-ibu ini, ya ini ingetin istri antum, Pak. Kalau ibu-ibu ini khawatir nanti bakal ketiduran, maka dia nggak boleh nunda. Salatlah Isya selagi sempat. Kadang-kadang ibu menyusui, ya, ketiduran, lagi nyusuin anak, sampai besok, ya. Sementara dia belum salat Isya, gara-gara menunda-nunda. Maka bagi yang keletihan atau punya anak menyusui atau seperti itu, semisal itu, maka hendaknya salat Isya bergegas di awal waktu. Supaya tidak ada tanggungan beban lagi nanti ketika dia tidur atau ketiduran. Thumma qala, kemudian berkata Nabi SAW, Aina as-sa'ilu an waqti salah? Mana tadi orang yang bertanya tentang waktu salat? Al-waqtu fi ma baina hadain. Waktu salat itu adalah di antara kedua hari ini, yaitu kalau subuh kemarin kita salat subuh di awal waktu, maka subuh hari ini kita sholat ketika udah agak terangan. Itu jeda itu sholat subuh. Begitu zuhur, asar, maghrib, isya disebutkan di sini tadi ceritanya. Di sini ada faedah. Nabi SAW menjawab pertanyaan fulan, sahabat beliau, bukan dengan kalimat, bukan dengan penjelasan lafal, tapi dengan perbuatan praktek langsung, sehingga orang itu bisa langsung belajar. Dan ini faedahnya juga besar dalam pembelajaran. Kadang-kadang seorang guru itu memberikan jawaban dengan isyarat atau dengan perbuatan. Bahkan kadang-kadang tidak menjawab adalah jawaban itu sendiri. Ya, makanya ada kalimat dari orang Arab, tarkul jawabi alal jahili jawabu. Tidak menjawab orang bodoh adalah suatu jawaban. Tidak menjawab orang bodoh adalah suatu jawaban. Ya. Praktiknya kalau antum melihat ada orang ini orang bodoh dan dia lagi emosi, antum diam lebih afdal daripada antum jawab. Karena dia orang bodoh atau lagi emosi. Di mana? Diam aja. Karena meninggalkan jawaban adalah jawaban itu sendiri. Taib. Hadis berikutnya, haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz, haddatsana Abi, haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'a Aba Ayyub an Abdullah bin Amr an Nabi SAW annahu qala, Nabi SAW bersabda, waktu zuhri ma lam tahduril asr. Waktu zuhur adalah selama asar itu belum masuk. Wa waktul asri ma lam tasfarra syams. Dan waktu asar itu selama matahari belum menguning, yaitu belum menguning artinya belum masuk waktu menjelang menuju maghrib. Setengah jaman menuju maghrib, enggak. Itu waktu sudah selesai asar. Kalau dia salat di waktu tersebut, maka dia berdosa karena menunda sampai waktu terlarang. Wa waqtul maghribi ma lam yasqut fawru asy-syafaq. Dan waktu maghrib itu selama merah-merah di ujung langit belum hilang. Wa waqtul isya'i ila nisfil lail. Waktu isya sampai setengah malam. Ini para ulama makanya membagi mereka waktu-waktu isya. Waktu isya afdoliyahnya yaitu awal waktu sampai sepertiga malam pertama. Itu afdoliyah, keutamaannya masih bagus utama. Kemudian waktu ikhtiyari yaitu sepertiga malam pertama sampai setengah malam. Adapun setengah malam berikutnya sampai subuh ini iltirari, darurat. Enggak boleh kita tunda sampai waktu itu. Ana ulangi. Waktu yang afdaliyah, fadilah, waktu keutamaan salat Isya itu di awal waktu sampai sepertiga malam pertama. Ibaratnya sekarang berarti jam 7 sampai jam setengah 10. Karena sepertiga malam pertama itu mulai dari jam 6 sampai setengah 10, 3,5 jam. Adapun jam setengah 10 sampai jam 2 itu sepertiga malam kedua.
Dan jam 2 sampai jam 4-an itu sepertiga malam ketiga. Gitu ya. Nah, waktu utama sholat Isya awal waktu sampai jam setengah 10 kalau sekarang. Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama sampai jam setengah 12. Sepertiga malam pertama sampai jam 11 bahkan. Sepertiga malam pertama sampai jam 11 itu waktu pilihan. Maksud pilihan maksudnya boleh antum di situ sholat sholat Isya, afwan. Adapun waktu jam 11 sampai jam 4, kita kan jam 4. Ini ya suhunya. Maka itu adalah waktu yang sudah keluar dari waktu aslinya. Itu menurut pendapat. Tapi sebagian ulama mengatakan itu waktu darurat. Dalam mazhab Syafi'i itu waktu darurat. Dalam mazhab Hanbali itu sudah, sebagian ulama Hanbali, bukan semuanya, itu sudah bukan waktu Isya lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang sengaja menunda sholat Isya sampai separuh kedua dari malam, yaitu jam 11 makin ke sono, maka ini orang berdosa. Ada yang mengatakan begitu dari ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak dikatakan berdosa, karena bagi mereka itu waktu yang dan masih diperbolehkan dan termasuk waktu Isya. Hanya saja yang zahir dari hadis bahwasanya waktu Isya ila nisfil lail. Waktu Isya sampai pertengahan malam. Jadi tengah malam teng gitu, itu sudah bukan waktu Isya lagi setelah itu. Tengah malam yang kita maksud bukan jam 12 kemari, bukan jam 12 ke sono, bukan. Tapi tengah malam yang dimaksud adalah dihitung dari mulai kapan malam itu. Malam itu dimulai dari maghrib dan berakhir subuh. Maka kalkulasikan berapa jam. Maghrib jam 6. Maghrib jam 6. Subuh jam 4. Berapa jam semuanya? Jadi 10 jam. 10 jam dibagi 2, 5 jam. Maka 5 jam pertama itu adalah setengah malam pertama. 5 jam kedua, setengah malam kedua. Berarti tengah malam untuk ukuran kalender Hijriah nanti, hari ini atau nanti malam, yaitu tengah malam persis adalah jam 11-an. Maka lewat dari jam 11 itu bukan lagi waktu Isya menurut hadis ini. Bukan lagi waktu Isya. Kalau misalnya, maka faedahnya apa? Kalau misalnya antum sengaja menunda sholat Isya, antara gampanglah ditunda, nonton bola dulu, nonton Liga Inggris, nonton Liga Italia, nonton Liga Spanyol. Jam 12 antum baru sholat Isya. Menurut mazhab hadis ini, sholat antum bukan sholat pada waktunya, dosanya besar. Keluar dari waktunya, tapi tetap wajib sholat untuk mengqadha, namanya mengqadha sholat Isya. Dalam mazhab hadis ini, yang mengikuti hadis ini, begitu, dosa. Tapi kalau enggak sengaja, seperti apa contohnya? Imma karena lupa, bukan karena lalai, karena memang lupa begitu aja, atau karena ketiduran, maka dimaklumi dan tidak berdosa. Cuma kalau jam 12 baru sholat, misalnya dia habis maghrib ketiduran, saking capeknya, baru bangun jam setengah 1. Ini menurut hadis ini itu bukan waktu Isya lagi. Maka bangun, astagfirullah, saya udah udah bukan di waktu Isya sekarang. Maka wajib sholat dia, wajib sholat, tapi sholat Isya dengan niatan apa? Qadha namanya, bukan niatan di waktunya. Ya begitu. Tapi nggak berdosa karena dia tidak sadar, tidur ya. Wa waktu salatil fajri ma lam tatlu'i syams, dan waktu salat subuh itu selama matahari belum muncul, belum sunrise, belum muncul, yaitu belum terbit matahari. Maka selama matahari belum terbit, maka masih boleh salat subuh. Ya begitu. Baik, mungkin untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang bab berikutnya, yaitu bab waktu salatin Nabi SAW
wa kaifa kana yusalliha. Bab tentang waktu salat Nabi dan bagaimana Nabi SAW salat dia waktunya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.